untuk proses bisnis penerimaan mahasiswa baru ini sering diprotes nggak, Bu? Atau sering error gitu? Atau baik-baik aja? Saya nggak tahu kalau itu, karena bukan ranah di saya ya, gitu maksudnya. Saya nggak megang SMB yang kali, gitu. Saya nggak punya, saya nggak punya apa, jadi saya nggak pernah tahu SMB itu sering error nggak atau gimana, gitu. Itu kalau saya. Nah, makanya kalau bisa kayaknya kalau mau itu sering error apa enggak, ya harusnya ke admisi kayaknya, gitu. Lebih cocok lah. Gitu. Nah, mungkin kalau registrasi kayak HRS, SPM, lulusan dan alumni terus sama itu dari saya, gitu. Terus kalau dari semua proses bisnis ini yang paling krusial tuh yang mana aja, Ibu? Krusial ya? Iya, yang paling penting. Yang paling penting menurut saya ya jelas mahasiswa, HRS, rekrut dosen, itu tiga itu menurut saya akan menjadi layar satu ya, atau misal layar satu dari sebuah universitas ya, ada mahasiswa dengan jurusannya, dan ada proses registrasi perkuliahannya. Itu kalau menurut saya. Nah, nanti setelah itu kita lihat dia, nah memang baru ada penelitian, baru ada kesempatan dan universitas, dan baru ada tulisan dan alumni, seperti itu. Oke. Terus untuk dari semua proses ini yang selain ini ya, selain penerimaan mahasiswa baru, ada nggak yang paling sering diprotes gitu, Bu, sama error dan sebagainya? Registrasi KRS. Itu aja, Ibu. Registrasi KRS, ya registrasi KRS, dan kalau rekrutmen dosen, memang proses bisnis sama rekrutmen dosen itu kan kendalanya ke saya ya, jadi adanya, jadi dari registrasi KRS itu Mas kan sendiri ya, kalau misalnya si Rama itu kan error ya itu. Nah dari saya pun juga sering error juga. Nah nanti kalau kalian error, kalian laporlah ke dosen lain laporlah ke saya semua. Jadi kalau misalnya registrasi, hidup saya selalu dipenuhi dengan laporan ini itu ya, maksudnya laporan ABCD, masalah karena kuliahnya nggak bisa dipilih lah, ininya nggak bisa dipilih lah, ininya nggak bisa dipilih lah, ya itu yang paling sering ya, sama yang rekomendasi. Nah rekomendasi itu prosesnya cukup jelas ya, dan tidak cukup. Jadi masih dokumen yang dari mas CV gitu ya, cetak gitu. CV-nya sih enggak, CV-nya sih di apa namanya, di drive, tapi nanti dokumen persetujuannya setelah dari proses wawancara dan segala macam itu kayak anak-anak dikirim ke sana, kemudian juga dikirim ke sirkulir, dia langsung di acara sirkulir. Tapi di acara sirkulir kok dibandingnya kalau di Minangkabau banyak cuma ada 5 ya kan, satu muteran selesai, tinggal muter aja nyari itu selesai kan. Kalau ini diganti kan harus luas ya. Terus ketika proses sirkulir, terus nanti semuanya di proses manual sampai akhirnya dikeluarkanlah apa namanya, surat acara penerima dosen tersebut. Nanti surat acara penerima dosen tersebut masih juga tuh akhirnya dimasalahkan, masih bisa satu-satu tuh, belum tentu nanti kandidat terbuka. Numpuk ya, Bu, yang email gitu. Iya, betul. Tapi akhirnya bisa selesai. Kayak gitu lah. Dan karena terus setelah itu proses penandatanganan di sini, kirim ke Bandung lagi, kirim dokumen fisik. Kalau yang sebelumnya kirim dokumen digital, kalau yang sudah tanda tangan kirim dokumen fisik. Jadi agak panjang urusan administrasi seperti itu, agak panjang. Harusnya dokumennya harus paling besar Berarti kalau gitu berarti rekrutmen dosen tuh yang paling ini ya, paling tinggi tadi ya. Terus kalau untuk hold nih, Bu, jadi
ada hold apa? oh apa ya itu atau hold ya saya lupa. Intinya untuk dari semua proses bisnis ini kira-kira mana aja itu yang paling gampang dan murah untuk dibenerin gitu ibu? Ya butuh uang sampai miliaran atau yang ribet gitu ibu. Penelitian dan inovasi Itu menurut saya karena R&D. sebenarnya penelitiannya udah bagus, sistem informasinya sudah ada, mungkin hanya gitu jadi fitur aja sedikit, jadi fitur-fiturnya untuk mendukung dokumen akreditasi dan semua seperti itu. Apa sih fitur yang mendukung dokumen kayak saya pengen tahu misal dosen-dosen saya itu sebuah apa sih dalam penelitian, sebuah apa dalam inovasi. Nah itu yang saya sampai sekarang belum bisa cek. Jadi nggak ada kayak grafis-grafis gitu loh, itu yang nggak ada gitu. Tapi sistemnya sudah ada. Jadi dari mulai saya mengajukan proposal sampai laporan penelitian sampai akhirnya di generate jadi nanti jadi itu semuanya sudah. Cuma memang tidak ada laporan yang terstruktur dari data-data tersebut. Cuma itu kalau menurut saya. Nah, sebenarnya kayak kerjasama dan kemitraan selama ini itu kita juga belum nggak punya sistem informasinya, tapi sebenarnya nggak butuh sistem informasi juga gitu. Hanya butuh apa ya, lokalisasi dari data center gitu loh, jadi dijadiin satu center kerjasama dan kemitraan yang baik itu alurnya seperti itu. Itu lebih ke alur. Kalau ini mah nggak butuh sistem menurut gitu. Ini mana ini tuh belum gitu. Karena kalau tulisannya paling ini memang sudah ada sistem gitu. Tapi kayak data center dari dua hal tersebut itu dibangun bisnis yang lebih baik menurut saya. Jadi kemana sih ini data kerjasama harus kita kumpulkan dan gimana caranya kita merekap gitu. Itu selama ini kayak objek ini ya ini seperti itu. Jadi sebenarnya Pak Bima ini apa punya saya butuh sama mitra A gitu ya, tinggal milih cari yang punya ke Jakarta gitu loh. Intinya kan harapannya seperti itu ya gitu, dan tidak Bayu gitu dan lain-lain gitu. Oh ya kamu sudah bilang oh ini ya udah berarti saya PKI atau pekerja insinyur keseimbangan pelaksanaan tahun ini gitu. Nah itu saya nggak dapat. Sebenarnya itu murah sih, cuma apa ya, satu data aja yang apa ya, data center yang memang bisa itu kan udah yang murah dan gampang kan kebalikannya nih Bu, yang kira-kira susah dan mahal gitu, itu yang mana aja itu? kalau susah dan mahal Ya menurut saya rekomendasi dari KRS karena di sistemnya tadi ya Bu ya, iya karena kan mahal kan iya karena software kan belum ada sama sekali nih rekomendasi. Kalau KRS itu seingat saya ini dari sistemnya, tapi dia itu ternyata infrastruktur menurut saya seperti IT yang lebih jelas. Nah sehingga supportnya Indonesia itu klasik gitu, ditambah kayak entah apa kayak pasti apa ya, teknologinya diimprove biar kalian nggak melakukan kelompok itu sih kalau saya. Tadi rekomendasi memang sistem informasinya belum ada kan, aktif alurnya masih manual satu persatu. Dan kalau edukasi KRS menurut saya improvement teknologi yang memang belum dia belum layak untuk sesuatu yang ini. Mungkin itu aja Ibu untuk wawancara PPT-nya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, semoga membantu kalian dalam mengerjakan